foto di ijazah sama keterangan Pak Kasmujo. Bukan pembimbing baik akademik maupun skripsi. Iya, harusnya kalau orang pernah kuliah, pernah ujian skripsi, dia hafal ya, dosen pembimbingnya Dosen pembimbingnya pasti hafal lah. Hafal ya? Apalagi jadi orang. Ijazah yang dipakai untuk kepentingan, untuk jabatan publik, itu merupakan informasi publik. UGM di satu sisi dia sangat ngotot, tapi memberikan alibi yang sangat lemah. UGM tidak punya data kapan Jokowi melakukan legalisasi. Palsu, benar-benar palsu atau aspal? Uh, Tapi palsu. Ya Ini dua hal yang berbeda. saya menduga aja sih ini palsu. Halo Sobat iNews, berjumpa kembali dalam podcast Bikin Terang. Kali ini ada saya Rizky Hasan. Dan saya Raisa Nadia. Ya, Nadia, kita akan bahas salah satu isu yang sudah bertahun-tahun, bahkan mungkin 5 tahun ini ya, selalu dibahas setiap hari, selalu menjadi perbincangan, ya kan? Banyak orang, ini isunya selalu bergulir. Seolah-olah isu yang kayak di-maintain gitu ya. Seperti nggak habis-habis ya ini. Habis-habis gitu ya, tapi selalu menarik untuk dibicarakan. Betul gitu kan. sekali, Mas Rizky. Kita akan bahas soal isu dugaan ijazah palsu Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo. Sudah hadir bersama kami di sini ada Bang Edi. Terima kasih sudah hadir. Beliau ini adalah kuasa hukum dari Bon Jovi ya. Bon Jovi. Bongkar ijazah Jokowi. Menarik. Oke, kemarin tanggal 30 putusan Petun Jakarta itu menolak banding UGM. Ya. Poin krusial dari putusan itu apa itu, Bang? Poin krusialnya di situ adalah bahwa ijazah yang dipakai untuk kepentingan publik itu harus terbuka. Terbuka untuk publik, untuk umum, bahwa itu informasi publik. Ya. Tidak bisa dibalik, tidak bisa berlindung di balik seperti alasan yang disampaikan oleh UGM itu adalah itu data pribadi yang dilindungi oleh Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Jadi itu yang menjadi kemerdekaan, yang menjadi hadiah untuk masyarakat, bahwa ijazah itu tidak bisa lagi dikatakan bahwa itu adalah dokumen pribadi. Itu adalah dokumen yang bisa diakses untuk dilihat atau diteliti. Ya, itu poin penting dari putusan itu. Putusan itu kan sebenarnya menguatkan putusan pengadilan KIP ya. Putusan pengadilan KIP nomor 055 tahun 2025 yang diputus pada 10 Maret tahun 2026. Ya, di mana waktu itu dalam amar putusannya yang pertama menerima permohonan dari pemohon, dalam hal ini klien kami, prinsipal kami Lukas, Leoni dan Herman, untuk sebagian. Apa artinya untuk sebagian? Sebagian itu artinya dokumen yang ada di bawah penguasaan UGM. Kalau tidak ada di bawah penguasaan UGM itu kan tidak bisa dia berikan. Yeah. Seperti masih di bawah penguasaan polisi kan. Yeah. Itu tidak bisa dia berikan. Nah tapi juga nanti begitu proses hukum terhadap Roy Suryo Tiva ini sudah inkrah, itu kan dikembalikan itu ke UGM itu. UGM harus berikan kepada publik yang mau meminta. Siapapun nanti yang meminta, pingin lihat, tapi kan melalui ada prosedurnya, tertulis untuk kepentingan apa, UGM wajib memberinya. Karena ini adalah mandatoris dari Undang-Undang KIP. Dokumen-dokumen akademiknya itu meliputi apa aja nih, Bang? Gugatan kita di KIP ini, permohonan kita ini, itu ada 20 dokumen. 20? Ada 20 20 poin ya. 20 poin lah yang kita minta. Oh, 20 poin, oke. Antara lain ya. Antara lain kalau saya bahasakan bahwa ini kita ingin melihat dari hulu sampai hilir. Ya. Yang semuanya kaitannya sama dokumen. Yang hilirnya itu kan adalah ijazah. Oke. Ya kan? Hulunya kan mulai dari Jokowi masuk ke UGM itu.
Pendaftaran dia itu kita minta, proses diterima itu. Kartu rencana studinya, KRS. Ya. Terus KHS, kartu hasil studinya, setiap semester. Itu kan hulu ya, mulai dari hulu ya. Terus KKN atau Megang. SOP, standar operating prosedur. Ketika di dalam misalnya apa segala macam itu. Penunjuk pendidikan pembimbing akademik semuanya, gitu kan. Dari hulu sampai hilir. Hilirnya itu adalah ijazah, itu puncak tertinggi. Ketika dia mengajukan legalisasi ijazahnya, ketika beliau maju menjadi wali kota Solo, ketika beliau maju menjadi gubernur DKI, begitu juga presiden RI. Itu yang kami minta. Nah, jadi dari hulu sampai hilir itu sudah include semua. Bisa dikatakan bahwa oh iya benar, Jokowi ini memang kuliah di UGM dan memang layak mendapat ijazah. Ijazahnya ini benar gitu. Karena bisa saja ijazahnya asli, tapi itu aspal ya, asli tapi palsu, tanpa melalui proses itu. Bisa saja misalnya ada kampus yang diberi sanksi gitu kan karena mengeluarkan ijazah tanpa orang kuliah, bisa saja. Tapi UGM tidaklah seperti itu saya pikir. Tapi kita melihat itu secara keseluruhan. Kita tidak hanya sampai pada ijazahnya. Semuanya itu yang kita lihat. Jadi abang mencoba melihat prosesnya dulu sampai ke ijazahnya. Proses dari hulu sampai hilir. Iya. Itu. Oh, KRS, KHS ketahuan ya. Iya. Ketahuan IPK-nya nanti. IP ya, IP semester 1. KHS itu berarti transkrip nilainya ya, Bang? Iya, itu kita. Kita yang kuliah kan pasti udah merasakan, tahu lah itu kan. Pasti ada. Kita yang kuliah, maksudnya Pak Jokowi kuliah juga dong pasti. Ya kita tidak tahu kan, kita mendugakan. Karena beliau dipersoalkan, makanya itu kita minta gitu loh. Nah, makanya saya bilang kalau misalnya Pak Jokowi merasa bahwa ini justru kalau seperti di dalam dakwaan jaksa terhadap Dr. Tifa itu kan beliau merasa direndahkan serendah-rendahnya. Saya pikir ya beliau sendirilah yang menciptakan ini. Mohon maaf Pak Jokowi. Karena? Karena beliau tidak lekas menunjukkan. Ya kan? Sudah ada presiden baik kan? Presiden Obama kan? Ketika diragukan beliau itu sebagai warga negara Amerika Serikat, oleh karena itu tidak layak untuk menjadi presiden Amerika, karena bukan warga negara Amerika, diduga beliau langsung tunjukkan dia punya akte kelahiran. Karena di Amerika itu kan kelahiran Amerika itu otomatis warga negara Amerika. Akte kelahirannya beliau kan di Honolulu kan. Ketika ditunjukkan orang diam semua. Terakhir di Indonesia misalnya Asrul Sani. Asrul Sani, ya. Iya kan? Langsung tunjukkan. Atau Roy Suryo kemarin tunjukkan ijazahnya, doktornya. Saya pikir kalau Pak Jokowi melakukan seperti ini dari dulu, nggak ada lah orang ribut-ribut. Orang tidak akan meragukan lah, orang UGM itu tunjukkan, oh ini loh ijazah saya, silakan. Misalnya saya, tapi untuk apa saya bukan maju untuk jabatan publik. Kalau misalnya besok saya maju menjadi anggota DPRD atau bupati di daerah saya misalnya, atau di mana, atau DPR RI. Kalau ada ijazah saya diragukan, orang minta dong. Pasti saya langsung tunjukkan, saya panggil ini loh ijazah saya. Kalau misalnya saya salah, berarti kesalahan ini kan bukan hanya saya. Melibatkan institusi yang menerbitkan toh. UGM harus bertanggung jawab. Ini loh ijazah saya, pasti konfirmasi ke UGM. Kenapa sampai seperti ini? Tiba-tiba foto saya. Kalau dulu kan saya pakai kacamata. Ini kan 5 tahun terakhir ini menjelang usia 50. Dulu tidak pakai kacamata. Ya orang, ya Edi Harun seperti itu dulu memang nggak pakai kacamata. Iya kan? Pak Jokowi? Ya itu menjadi polemik juga sih. Kan itu sebuah keanehan kan? Aneh menurut kita loh. Keanehannya. Ijazahnya berkacamata, berkumis, ya kan? Stempelnya di belakang foto. Itu masih perdebatan juga. Itu masih perdebatan. Nah, beda dengan ijazah kita dengan yang dari UGM juga kan? Stempelnya di depan. Nah ini perlu tahu juga Sobat Enyus, Bang Edi ini juga lulusan UGM ya Bang ya? Saya lulusan UGM, saya S1 saya ilmu komunikasi UGM. Ya. Kemudian S2 saya UGM. Hukum bisnis, baru S3 di Trisakti.
S1 hukum saya di Universitas Taman Jagakarsa yang bisa membuat saya bisa jadi advokat. Iya. Karena untuk advokat itu harus S1 hukum. Iya. Dan semua ijazahnya siap dipertanggungjawabkan ya. Kalau ada yang dan saya ini bukan untuk kepentingan publik itu saya pasti dilindungi oleh Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Yeah. Karena Undang-Undang KIP mengatakan bahwa ijazah yang dipakai untuk kepentingan untuk jabatan publik itu merupakan informasi publik, artinya terbuka untuk publik, untuk umum. Kalau tidak, itu menjadi data pribadi dia. Tidak bisa dilindungi, Iya, gitu. betul. Tidak bisa sembarang. Iya Bang, kan memang Petun dan KIP menyebut informasi ini terbuka ya untuk umum selama tidak mengandung unsur atau informasi terkait dengan pihak lain. Yeah. Nah tapi sebenarnya batasannya itu di mana sih antara informasi yang bisa dibuka ke publik dengan undang-undang perlindungan data pribadi gitu, yang termasuk privasi data pribadi Bang? Sebenarnya di dalam Undang-Undang KIP itu kan sudah dijelaskan ya. Pasal 17 itu ada hal-hal yang dikecualikan. Ya. Misalnya yang untuk tidak dibuka itu untuk kepentingan negara. Ya, untuk pribadi bisnis, misalnya dia juga untuk kesehatan dia segala macam. Masuk kepada pasal 18 ayat 2 itu, huruf B. Ya, bahwa dokumen yang terkait yang dipakai untuk jabatan publik itu informasi publik. Garis bawahnya itu ya? Garis bawahnya situ aja. Karena untuk kepentingan publik? Untuk jabatan publik. Untuk jabatan publik. Jabatan publik. Okay. Kenapa sih harus diberi ke publik? Karena itu hak orang, hak untuk mengetahui itu hak asasi. Okay. Kenapa harus diketahui? Karena ketika seseorang diberi jabatan publik, itu dia melaksanakan tugas untuk melayani publik. Kalau dalam orang yang belajar ilmu negara atau ilmu hukum tata negara, ya, negara dalam arti yang khusus itu adalah pemerintah. Pemerintah dalam arti yang luas itu ada 3, eksekutif, presiden dan jajarannya, gubernur sampai bupati ke bawah, lalu legislatif, DPR, dan yudikatif itu pemerintah dalam arti. Mereka ini disebut negara, jabatan publik yang melayani masyarakat. Dia abdi negara di bahasa lainnya. Oleh karena itu masyarakat yang dilayani menunjuk dia ini boleh dong mengetahui. Masa membeli kucing dalam karung? Oh, iya. Ya, background story-nya harus jelas. Harus ya? jelas dong, nggak sembarang. Pembuat undang-undang itu sudah mengantisipasi bahwa memang tindak pidana pemalsuan itu sangat membahayakan. Okay. Membahayakan negara. Itu hama, pelakunya itu disebut hama, makanya dia harus dihukum. Yeah. Jadi itu. Yeah. Nah, Bang, ini kaitannya dengan putusan Petun kemarin menolak banding UGM. Sudah ada komunikasi dengan UGM nggak? Apakah nanti akan memberikan dokumen-dokumen yang diminta atau bagaimana, Bang? Kita kan komunikasinya itu kan di dalam perdebatan di pengadilan. Yeah. Kan gini, kita sudah gugatan permohonan keberatan dia ke PT UN Jakarta itu kan ditolak. Yeah. Iya. Menguatkan putusan. Ada 3 amar putusan, ada 3 bunyinya. Yang pertama, menolak permohonan pemohon keberatan untuk seluruhnya. Itu isinya. Yang kedua adalah menguatkan putusan pengadilan KIP, ya, KIP nomor 005 tahun 2005 pada 10 Maret 2026. Wah, mutlak dong ini. Menguatkan mutlak. Lalu yang ketiga adalah menghukum biaya perkara. Biaya perkara ya. Nah, menguatkan apa sih putusan pengadilan KIP itu? Putusannya adalah bahwa ijazah Jokowi dan dokumen terkaitnya itu merupakan informasi publik. UGM dalam mengajukan keberatannya ada 2 alasan substansi yang kami catat. Alasan dia keberatan. Yang pertama itu kami sudah lewat waktu ketika mengajukan gugatan. Gugatan kami disebut kedaluarsa. Tapi ini diabaikan oleh Majelis Hakim KIP yang diafirmasi oleh Pengadilan Tata Usaha Negara. Kenapa diabaikan? Menurut Majelis Hakim, ya baik Majelis Hakim KIP maupun PT UN Jakarta, bahwa alasan itu adalah alasan, kalau bahasa saya itu adalah alasan keadilan prosedural. Ya.
Yang lebih penting itu adalah keadilan substansial. Artinya, alasan kedaluarsa itu hanya untuk kepentingan Jokowi dan mungkin golongannya. Tapi alasan itu harus dibuka, itu kepentingan banyak orang, kepentingan publik, sehingga dia disebut sebagai keadilan substansial. Ya, sehingga itu diabaikan oleh majelis hakim, tidak terima. Lalu alasan dia yang lain, keberatan dia ke PT UN, itu sama dengan alasan dia di KIP, bahwa ijazah Jokowi dan dokumen pendukung lainnya itu adalah merupakan data pribadi yang harus dilindungi oleh Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Yang jelas ini ditolak lah karena Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik nomor 14 tahun 2008 seperti yang saya sebut tadi, pasal 18 ayat 2 huruf B, bahwa ijazah dan dokumen terkait yang dipakai untuk kepentingan publik merupakan informasi publik. Itu aja. Iya. Tapi menarik kan, apa yang disampaikan Bang Edi tadi? Kok saya menangkapnya ada semacam kengototan dari pihak UGM gitu ya? Padahal ini udah 2 kali penolakan. Pertama di KIP dan ini juga Petun, ditolak ya? lagi bandingnya di Petun. Kenapa nih Bang, menurut Bang Edi kok UGM terkesan sangat ngotot? Segitu ngototnya gitu. Gini, kalau saya melihatnya begini sih. Kita kan melihatnya jangan hanya satu sisi ya. Pertama dia kan pakai lawyer juga dan lawyernya itu saya tahu juga mereka alumnus UGM. Yang pertama saya melihatnya dia melihatnya dari kacamata hukum dia itu lain. Ya, bahwa ini loh data pribadi ini nggak bisa dibuka kan. Jadi dia ngotot di situ kan, masih perlindungan data pribadi ya. Saya pikir kan, mohon maaf ini, saya menilainya terpaksa lari ke sini walaupun saya orang hukum, karena ini tidak terlepas dari situasi dan kondisi kita. Dia sebenarnya mau menggoreng aja, menggoreng isu atau mungkin buying time. Kenapa? Ya karena Roy Suryo dan ini kan mereka masih diadili ya, masih diadili. Mungkin supaya berbarengan itu supaya tidak bisa dijadikan bukti atau apa, sehingga ini kan masih berperkara kan. Kalau ini nanti udah final kan menjadi satu kekuatan bagi Roy dan Tifa mungkin ya. Ini kalau saya melihatnya seperti itu karena saya melihatnya kalau saya baca dia punya keberatan, lah kok begini saja sih? Ya misalnya dalam hal kedaluarsa itu menulis banyak pendapat pakar di situ soal membahas sebuah keterlambatan gugatan aja kan, gitu. Oke. Ini kan gugatan dari Petun menolak banding dari UGM gitu kan ya. Kita tentu berharap ya dokumen-dokumen pendukung dari ijazah yang tadi dibilang itu bisa dibuka ke publik gitu, supaya kita bisa semuanya terang benderang gitu ya. Ini beneran atau enggak gitu kan, ujung-ujungnya ijazahnya bagaimana gitu. Nah, apakah akan ada informasi mungkin yang Abang terima kemudian kasasi? Kita tidak tahu ya, hanya karena memang UGM kan menurut undang-undang kan diberi batas waktu 14 hari ya. Setelah putusan itu 30 dibacakan Juli kemarin ya. Dari 30 Juli itu 14 hari ke depan. Nah nanti kalau dia udah masukkan, itu kan pasti Panetra itu kan beri ke kita juga, akan kita memberi kontra memori kasasi. Ya, kita tidak tahu, kita inilah silakan aja. Bukannya kita takut apa, kita berharap UGM itu tidak melakukan kasasi. Ya karena kalau melihat dari argumentasi dia kan itu saja. Yang paling mendasarnya itu kan dia mengatakan ini data pribadi. Di situ saja, langsung dipadukan aja ditangkis saja dengan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik pasal 18 ayat 2 huruf B, gugur semua itu alasan kan. Dan undang-undang ini, KIP ini sudah dipakai oleh majelis hakim dalam memutus perkara ini. Itu menjadi argumentasi utama dia di situ. Jadi saya tidak tahu nanti kalau majelis hakim kasasi mempertimbangkan kasasinya dia, entah ambil dari sisi mana lagi gitu kan. Ya, kalau dugaan saya mempelajari kasus ini, kalaupun dia kasasi ya putusannya sama, akan menguatkan juga. Akan menguatkan. Dan sayang sekali
UGM hanya untuk menunjukkan ijazah Jokowi dan dokumen terkaitnya kok ngotot gitu loh. Iya, tapi kenapa menurut Abang UGM di satu sisi dia sangat ngotot tapi memberikan alibi yang sangat lemah. Seperti yang tadi Abang bilang mudah dipatahkan gitu. Iya, ini kan tidak terlepas juga sih karena gini, maaf, saya menduga saja, ya menduga karena mungkin ini kerjasama ini mau melindungi Pak Jokowi misalnya. Mau melindungi Pak Jokowi. ya. UGM. UGM. Melindungi dari apa kira-kira? Ya, saya tidak tahu ya. Tapi saya membacanya ke sana. Mungkin UGM melihatnya yang pertama ya kita melihat bahwa memang benar-benar UGM Jokowi ini lulus dari UGM sehingga dia seperti itu. Hanya mungkin ada kekeliruan dokumen atau apa, tapi kita melihatnya bukan kekeliruan ini. Ini memang banyak keanehan. Bukan kekeliruan tapi banyak keanehan. Banyak keanehan, ya kan? Menarik ini. Banyak keanehan di Anehnya sana. seperti apa nih Bang? Satu aja, banyak keanehan tadi. Yang pertama kan Contohnya, foto. Bang. Foto. Yang kedua, keterangan Pak Jokowi bahwa pembimbing skripsinya Pak Kasmujo. Iya. Pak Kasmujo membantah kan. Membantah. Ya. Terus di skripsinya bagaimana yang dikatakan oleh Roy mereka kan bahwa itu ada kelainan kan di skripsinya. Ya. Tapi saya lebih kepada dua itu keadaan yang menurut saya itu sih. Foto di ijazah sama keterangan Pak Kasmujo. Pak Kasmujo membantah. Bukan pembimbing baik akademik maupun skripsi. Iya, harusnya kalau orang pernah kuliah, pernah ujian skripsi, dia hafal ya. Dosen pembimbingnya Dosen pembimbingnya siapa? pasti hafal lah. Hafal ya. Apalagi jadi orang. Iya. Jadi orang itu keanehan yang paling mendasar menurut saya. Kenapa dari awal sampai saya menulis artikel ini harus diteliti nih keanehannya dan saya menduga bahwa ini palsu. Ini palsu. Saya menduga, ya. Palsu, benar-benar palsu atau aspal? Ya, Ini dua hal yang berbeda. saya menduga aja sih ini palsu. Palsu. Kalau aspal kan asli tapi palsu. Kita melihat dari hulu tadi tidak ada, tiba-tiba memang asli kan. Iya. Tapi kalau kita lihat aslinya itu kan fotonya harus sesuai dong. Iya. Iya kan? Iya, iya. Fotonya harus sesuai. Iya. Ini kan tidak. Dari sinilah saya juga tertarik untuk terus ingin tahu dengan ijazah Pak Jokowi ini. Itu. Oke. Kenapa sih misalnya itu sebenarnya mudah sekali bagi beliau. Tinggal ditunjukkan. Tapi ini kan tidak. Di beberapa kesempatan ya, Nat ya. Kalau ada reuni itu kan teman-teman Pak Jokowi Iya, datang, kemudian membenarkan, oh iya dulu Pak Jokowi kami satu Iya, ada kelas. beberapa yang mengamini lah Iya. kalau Pak Jokowi ini adalah teman masa kuliahnya Kuliah, gitu. Gimana pendapat Abang? Kalau saya sih, ya saya seperti sependapat dengan Pak Al-Katiri yang salah satu lawyernya Dr. Tifa, bahwa memang pembuktian ijazah itu bukan pembuktian yang secara speak up gitu ya, oral begitu kan, atau ngaku-ngaku gitu. Itu kan apa ya, testimony evidence ya, pembuktian testimoni ya. Jadi pembuktian coba tunjukkan loh ini loh, ya kan. Kalau dalam hukum itu kan keterangan saksi bukti testimoni itu kan tidak terlalu kuat. Ya kan. Saya dengar Pak menurut keterangan dia bahwa dia pelakunya. Nggak terlalu kuat. Saksi yang paling kuat itu adalah orang yang merasakan, melihat, menyaksikan dan merasakan. Begitu juga kita melihat ini loh ijazahnya. Misalnya beliau undang wartawan ke Solo. Wartawannya melihat tapi tidak bisa foto. Tidak boleh didokumentasikan. Ada satu wartawan yang mengaku bahwa yang dia lihat itu seperti yang di-download oleh seseorang di Dian Sandi ya. Dian Sandi. Seperti itu. Begitu juga teman-teman lawyer Roy waktu itu ketika ditunjukkan di Polda Metro. Ya. Waktu gelar perkara. Itu ijazahnya persis seperti yang di-upload oleh Dian Sandi kan. Itu kan semakin keraguan itu semakin tinggi kan. Tapi kan untuk pembuktian itu kan jalannya panjang ya. Iya. Kalau pembuktian kan harus ada pembanding dan segala macamnya. Sementara sekarang aja ijazahnya aja ditunjukkan aja belum. Itu dia. Ketika Mabes Polri mengatakan bahwa ijazah Jokowi itu identik, tapi mohon maaf ya, tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada penyidik Barskrim, ya, itu kan seharusnya mereka tunjukkan ijazahnya. Ini loh ijazah yang kami teliti. Ini ijazah-ijazah pembandingnya. Kami menyimpulkan identik. Ditunjukkan saja dalam konferensi pers.
kita sebagai wartawan ya teman-teman sebagai wartawan itu kan sering mengikuti kalau ada gelar perkara kan, gelar kasus itu konferensi pers kan, pasti tunjuk itu barang bukti kan. Barang buktinya pasti semuanya. Barang bukti ditunjukin, tersangkanya berjejer pakai jaket itu kan. Uang 1 triliun aja ditunjukin kan, ya kan? Kenapa misalnya ini? Nah ini keanehan-keanehan yang masyarakat semakin menjadi-jadi mencurigai ini. Tuh, akhirnya orang pun menduga bahwa memang UGM dan saya juga menduga bahwa UGM ini kong kali kong. Kong kali kong menutup dugaan pemalsuan ini. Iya. Ya mohon maaf Dr. Tifa saya mengatakan rektor saya, rektor UGM yang saya hormati. Kebetulan saya alumnus UGM. Ibu tidak cukup dengan speak up, dengan oral. Tunjukkan dokumen-dokumen itu. Oke lah, ijazah aslinya ada sama Pak Jokowi. Tapi dokumen yang seperti yang saya bilang tadi, kenapa tidak ditunjukkan? Misalnya diberi ke Polda Metro, kan ada fotokopinya. Ini loh fotokopinya. Ditunjukkan. Itu baru, itu satu. Yang kedua, dari awal dalam artikel saya, mengatakan bahwa sebaiknya UGM itu membentuk tim independen, tim investigasi. Seperti yang dilakukan oleh UI terhadap Pak Bahlil kan. Pak Bahlil, ya. Ketika disertasinya itu dipermasalahkan. Itu UI jadi apa ya mohon maaf ini jadi bagus kan. Masyarakat oh ya UI ini benar-benar UI masih universitas terbaik di negeri ini. UGM kan juga universitas terbaik. Kenapa itu tidak dilakukan? Oke lah Dr. Tifa mundur, bentuk tim, undang semua profesor-profesor itu. Bicara atau melakukan penelitian, kumpulkan fakta. Bahwa ini loh yang data kami temukan. Ada yang melihat KKN-nya. Mohon maaf, Rektor UGM, Dr. Ovi mungkin Mas ya? Ya Dr. Ova kan? Ova Emilia kan? Ova Emilia. Dan kami yang dalam gugatan kami di KIP ini, kemudian dimenangkan oleh Majelis Hakim KIP, diperkuat oleh diafirmasi oleh Pengadilan Tata Usaha Negara. Yang kami temukan adalah Pak Jokowi, ijazah Pak Jokowi itu yang dipakai untuk Wali Kota Solo, Gubernur DKI dan Presiden RI itu. Ketika legalisasi tidak ada tempusnya, tidak ada tanggal, bulan dan tahunnya. UGM tidak punya data kapan Jokowi melakukan legalisasi untuk kepentingan itu. Nggak punya data atau belum ditunjukkan sampai sekarang? Tidak ada. Dalam keterangan dia tidak ada. Mereka tidak ada. Jawaban UGM tidak ada ini, kami cocokkan dari KPU. Keluar data dari KPU, data legalisir. Ijazah beliau itu yang dilegalisasi itu memang tidak ada tempusnya. Jadi benar saja UGM tidak punya data kan. Kalau misalnya ada tanggalnya di situ kan, cek UGM, coba ini tanggal sekian ini yang melakukan legalisasi. Saya nggak tahu Mas Rizky yang dari Unair ketika melakukan legalisasi ijazah, ada nggak tempusnya? Harusnya ada. Ada. Saya ijazah S1 saya, S2 saya untuk kepentingan advokat dan dosen, itu ada tempusnya. Saya tanya teman-teman, ada. Tapi kenapa ijazah Pak Jokowi nggak ada tempusnya? Spesial kayaknya nanti ya. Iya. Itu keanehan berikutnya menurut kami. Nah, ketika kami tanya KPU, kan KPU juga kan hadir di itu kan. Apakah KPU melakukan verifikasi faktual ketika terima ijazah Pak Jokowi ini untuk maju sebagai calon gubernur DKI atau calon presiden RI, melakukan verifikasi faktual nggak? Ini ijazah dilegalisir, konfirmasi ke kampusnya. Ini ijazah dilegalisasi tapi tidak ada tempusnya. Apa benar ini ijazahnya UGM? Jawabannya? KPU tidak melakukan verifikasi faktual. Makanya kami menduga bahwa KPU terlibat dalam persekongkolan. Ya, terlibat dalam persekongkolan. Makanya saya mengatakan bahwa kalau misalnya Pak Jokowi terbukti ijazahnya palsu, kalau terbukti, Pak Jokowi ada dua langkah yang dilakukan. Yang pertama itu Pak Jokowi dihukum sesuai dengan ketentuan undang-undang. Ya, 6 tahun penjara KUHP yang sekarang. Ya, KPU yang lalu juga sama lah, segitu kurang lebih.
Tapi karena beliau sudah 2 periode jadi presiden, demi kepentingan hukum, demi kepentingan negara, itu bahasa dalam hukum juga, demi kepentingan hukum, beliau di deponering. Deponering itu dimaafkan, tidak usah dihukum beliau. Ya, jadi dimaafkan. Yang penting beliau mengaku bahwa ada kekeliruan. Dan kekeliruan beliau ini tidak hanya beliau, menurut saya sih, banyak orang kan. Mohon maaf, partai pendukung. Mohon maaf PDIP misalnya. Kenapa kok sampai ada? Terserah dia alasan seperti apa. KPU, KPUD, KPU RI, ya kan? Terlibat juga. Universitas, atau mungkin UGM nanti tidak terlibat, hanya dipakai aja namanya kan. Tapi kan UGM sudah sekarang ngotot kan asli. Tiba-tiba misalnya terbukti bahwa ijazahnya palsu, UGM kan habis itu. Hangus kan. Nah, ketika Pak Jokowi kita maafkan, ya terpaksa yang lain juga harus dimaafkan juga lah. Itu. Tapi kalau dihukum, semuanya juga dihukum. Jadi berarti gak nih? Itu menariknya. Iya. Oke. Iya, Bang, ini kan masih ada waktu nih sampai UGM melanjutkan langkah kasasi atau tidak. Kalau misalnya tidak begitu, ada tenggat waktu tidak untuk melaksanakan keputusan dari PT UN ini? Kalau di dalam ini kan sebenarnya ada tenggat waktu sebenarnya. Setelah itu kan ada istilahnya, kalau dalam pengadilan negeri itu kan ada nama unmanning. Kalau sudah putusan itu sudah inkrah, unmanning itu peringatan, surat pemberitahuan lah, pemberitahuan untuk melaksanakan putusan. Ya, unmanning itu bisa sampai 2 kali. Laksanakan putusan. Ya. Itu sebenarnya tidak ada batas waktu sih untuk melaksanakan eksekusi itu, tapi biasanya tidak terlalu lama dari putusan itu. Sampaikan pemberitahuan untuk melaksanakan putusan. Dan yang memberitahukan itu kan Pengadilan Tata Usaha Negara. Ya. Jadi nanti Pengadilan Tata Usaha Negara mengetahukan bahwa tolong laksanakan putusan ini. Kalau di dalam Undang-Undang KIP memang pasal 52 itu, ya, kalau UGM tidak memberikan data yang diminta, itu ada ancaman atau hukuman pidananya, sanksi pidananya, itu 1 tahun penjara. Dan yang penjara kan pimpinan dari lembaga pengelola informasi itu, yaitu PPD itu, ya rektor lah, dan orang-orangnya kan. Itu ancaman hukumannya 1 tahun. Ya, hanya karena memang kalau saya ikutin beberapa perkara yang saya tangani di PT UN itu, ya, menghadapi penguasa, ya, pemerintah dalam hal ini, susah untuk mengeksekusi. Tapi bukan undang-undang KIP. Kalau undang-undang KIP kan memang ada sanksi pidananya. Kalau yang lain kan tidak. Misalnya gugatan perbuatan melawan gugatan seorang bupati misalnya, ya, memecat PNS, ya kan, menonjobkan. Itu ada contohnya di kabupaten saya, ya, di mana seorang bupati menonjobkan 13 PNS melakukan gugatan di PT UN. Dan menang sampai tingkat kasasi, tapi tidak bisa dieksekusi. Di dalam hukumnya, di dalam undang-undangnya, hukum acaranya itu adalah yang mengeksekusi itu kan sudah ada pemberitahuan dari PT UN, ya. Harus ada sanksi misalnya dari atasan dari bupati itu, yaitu gubernur. Kalau tidak gubernur kan Mendagri. Tapi itu tidak dilaksanakan. Ada banyak sekali putusan PT UN yang tidak dieksekusi. Kalau hadap dengan penguasa yang punya kekuatan. Jadi artinya Bang Edi ngerasa agak khawatir kalau memang tidak dilanjutkan dengan kasasi, ada kekhawatiran UGM tidak menunjukkan perintah PT UN kemarin. Kalau saya sih, optimistis ya UGM akan keluarkan. Ya. Karena itu kebetulan saya dari UGM juga. Tidak seperti itu juga lah. Saya yakin UGM nanti dengan ini dia akan memberikan. Tapi optimisme saya sekaligus untuk mengajak UGM lah, ayolah gitu kan. Karena dia salah satu universitas, menurut saya, kita tahu lah UGM itu salah satu universitas terbaik di negeri ini. Dia nanti pasti mematuhi hukum lah, mematuhi undang-undang. Kalau misalnya putusannya nanti dia tidak kasasi, itu berarti risikonya dia harus beri. Dan tidak ada akibat ini kok bagi UGM. Kalaupun ada mungkin segelintir orang yang diduga kong kali kong. Kalau menunda-nunda boleh, Bang?
menunda-nunda kan ya pasti kita desak terus lah. Kita Bon Jovi nanti akan bekerja keras, Oke. akan minta gitu. Oke, kita tunggu ya buka-bukaan nanti ya. Iya, Buka-bukaan. biar terang benderang. Supaya bisa bikin terang ya. Nah sekarang data-data yang kami minta itu kan sudah ada di pengadilan ya. Iya. Karena kemarin di Polda Metro, Kejaksaan, sekarang ada di pengadilan. Hanya lama nanti kan. Kalau misalnya nanti perkara ini katakanlah Dr. Tifa Samaroy ini divonis bersalah kan, dia upaya banding kan, banding. Atau misalnya syukur-syukur misalnya dia diputus bebas atau putusan onslah, atau bebas dan onslah itu beda ya. Putusan bebas pasti kan kasasi, jadi di cut itunya tidak ada banding langsung kasasi kan, agak pendek tapi lama juga kan. Iya. Nah setelah ini inkrah kan barang bukti itu kan dikembalikan ke UGM. Ya, nah, Di situ nanti UGM harus dibuka. serahkan. Harus buka. Nah, gitu. Ya, Ya, saya pikir seperti itu. Oke. Masih. Dan saya tekankan bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara ini membuka ruang bagi masyarakat untuk melihat ijazah Jokowi dan dokumen-dokumen terkait lainnya. Oke. Gitu. Yang penasaran? Semua penasaran pasti ya. Pasti. kita semua penasaran gitu Kita ya. semua penasaran. Iya, Ya tentang- biarkan publik nanti menilai sendiri lah. Iya. Oke, sidang masih berjalan juga ya di sidang yang satunya ya. Iya, sidang satu masih berjalan. Masih berjalan dan kita nanti tunggu hasilnya bagaimana, apakah UGM nanti akan melanjutkan dengan kasasi atau tidak gitu ya. Iya. Ya harapannya sih biasa segera selesai semua ya. Iya. Bisa terbuka, apakah dokumen-dokumen akademik pendukungnya itu bisa ditunjukkan ke publik. Harusnya sih bisa ya. Harusnya sih Bisa. bisa. Oke, baik. Bang Edi terima kasih informasinya. Terima kasih. Sudah hadir Terima kasih di banyak, Bang Bikin Edi. Terang. Dan Sobat iNews, demikian Bikin Terang kali ini. Saya Rizky Hasan. Dan saya Raisa Nadia. Terima kasih dan sampai jumpa.